Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan Ajar Digital Ilmu Pengetahuan Alam IPA kelas 5 SD bersama saya FD Devlin MPD Guru SD kelas 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawalebar, Kota Bengkulu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Tema 2, pembelajaran 2 di buku pena 5A. Pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita kembali mengingat pelajaran sebelumnya. Apa saja sih alat pernapasan manusia? Yang disebut dengan alat pernapasan manusia itu ada 3, yaitu hidung, trakea, dan paru-paru. Tapi kalau ditanya organ pernapasan, maka disebut juga dengan paru-paru. Jadi kalau alat pernapasan ada 3, organ pernapasannya adalah paru-paru. Lebih khusus seperti itu ya. Proses pernapasan manusia, ya, ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Dan pernapasan kemarin meliputi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke tubuh dan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam tubuh. Di manakah terjadi peristiwa pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida? Ya betul, di alveolus. Nah, bentuk alveolus itu seperti anggur. Pernah lihat anggur bukan? Jadi bentuknya mirip sekali dengan anggur. Oke, sekarang himbauan masker, memakai masker dan cuci tangan. Kapan kita harus menggunakan masker agar kita terhindar dari pandemi COVID-19? Teruskan agar kita terhindar dari COVID. Kapan kita harus menggunakannya? 1, saat keluar rumah, 2, saat tubuh tidak fit, dan 3, saat bersih-bersih dan flu dan lain sebagainya. Dan ingat, cuci tangan setiap 1 jam sekali ketika kita berada di luar rumah. Dan 7 cara efektif cara mencuci tangan sudah kita jelaskan di beberapa kesempatan yang lain. Dan ini adalah 7 cara efektif mencuci tangan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita doa sebelum belajar. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu 3.2, mendeskripsikan dan membuat bagan cara kerja organ-organ pernapasan pada manusia. 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikatornya yang pertama menunjukkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Yang kedua adalah membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Dalam hal ini kita belajar menggunakan video pembelajaran. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah kita membahas tentang gangguan pernapasan pada manusia. Ada yang terganggu ya? Oke. Jadi gangguan pernapasan pada manusia itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu disebabkan oleh bibit penyakit. Jadi gangguan pernapasan pada manusia yang pertama itu disebabkan oleh bibit penyakit. Yang kedua itu disebabkan oleh pencemaran udara. Jadi gangguan pernapasan pada manusia itu yang kedua disebabkan oleh pencemaran udara. 1, bibit penyakit, yang kedua adalah pencemaran udara. Lalu yang ketiga atau yang terakhir apa? Yaitu disebabkan oleh fisik. Jadi gangguan pernapasan manusia itu dipengaruhi oleh 3. 1, bibit penyakit, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga adalah fisik. Lalu apa saja yang berasal dari bibit penyakit? Yang tergolong gangguan pernapasan pada manusia yang disebabkan oleh bibit penyakit itu adalah flu atau influenza, tuberculosis, nanti kita bahas selanjutnya ya, flu burung atau bronkitis. Ini disebabkan oleh bibit penyakit. Lalu gangguan pernapasan selanjutnya yang disebabkan oleh pencemaran udara yaitu asma.
emfisema, dan kanker paru-paru. Yang terakhir, gangguan pernapasan pada manusia yang disebabkan oleh fisik itu diantaranya adalah kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini mewakili apa yang ingin kita pelajari dan apa yang kita sampaikan mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Nah, selengkapnya teman-teman bisa membaca di buku Bupena halaman 101 sampai 102. Cukup jelas ya. Sekarang kita langsung ke tahap selanjutnya. Sekarang kita masuk ke penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama maksud Ustaz, nanti ada slide kedua ya. Nah, gangguan respirasi atau gangguan pernapasan yang sering terjadi itu jika salah satu bagian dari organ respirasi itu bermasalah, secara otomatis sistem respirasi pun akan terganggu. Nah, berikut beberapa gangguan respirasi. Ini teman-teman, yang pertama tadi apa? Flu, ini gangguan. Flu atau influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Ini yang menjadi titik poin ya. Saat flu, hidung itu dipenuhi dengan lendir sehingga mengganggu pernapasan. Gangguan selanjutnya adalah faringitis, faring. Keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Faringitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Itu untuk faringitis ya. Selanjutnya laringitis. Laringitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh penggunaan pita suara berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring. Suara serak atau parau, bahkan hilang sama sekali, adalah gejala umum yang muncul jika seseorang mengalami laringitis. Baik, ini penyakit pada organ pernapasan yang pertama. Sekarang yang bagian kedua. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Saluran napas kita ngerti apa penyempitannya? Saluran napas mulai dari hidung, tenggorokan atau trakea, kemudian paru-paru itu menyempit. Sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Jadi asma itu identik dengan sesak napas. Biasanya sesak napas dibarengi dengan ini atau wheezing, suara khas yang bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Begitu ya. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Selanjutnya adalah emfisema, menyerang kantung udara alias alveoli. Seseorang yang terkena emfisema tidak selalu menunjukkan gejala yang khas. Namun, seiring perjalanan penyakitnya, biasanya penderita kondisi ini lamban laun akan mengalami sesak saat bernapas. Gangguan ini adalah salah satu kondisi yang digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang kalian harus pahami juga emfisema ya. Emfisema itu menyerang kantung udara atau alveolus ya. Kantung udara tempat terjadinya pertukaran CO2 dan O2 atau oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah pneumonia atau yang biasa disebut dengan radang paru-paru. Merupakan peradangan akibat infeksi, batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Itu adalah gejala umum dari pneumonia. Ciri lain dari penyakit ini adalah dahaknya kental yang dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bernoda darah. Ini pneumonia. Dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan erat dengan merokok, baik aktif maupun pasif. Riwayat kanker pada paru-paru di keluarga
riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau penghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Ini kanker paru-paru ya. Baik teman-teman, kita berdoa agar semua gangguan penyakit ini dijauhkan dari kita semua, begitu ya. Itulah tadi materi tentang gangguan pada pernapasan pada manusia. Nah, selengkapnya teman-teman bisa membuka buku pena halaman 104, 105, dan 116. Jadi untuk lebih menguasai materi ini, teman-teman silakan mengulang membaca buku halaman 104, 105, dan 106. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mengasah kemampuan teman-teman bisa mengerjakan langsung latihan yang ada di buku. Kerjakan Ayo Berlatih pada buku pena halaman 102, nomor 1 dan nomor 2. Di buku tulis saja ya. Kemudian kerjakan Ayo Berlatih pada buku pena halaman 105, nomor 1 kerjakan di buku tulis, dan nomor 2 dikerjakan di buku cetak langsung. Baik, saya pikir sudah jelas tugas dan latihannya ya. Tugas ini adalah untuk mengasah kemampuan teman-teman dan memberikan aktivitas proses belajar kita dengan baik di rumah. Semangat belajar ya teman-teman ya. Oke, sebagai penutup, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah semoga dihindarkan dari segala macam penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Dan kita doakan teman-teman kita kalau ada yang sakit dengan pernapasannya, semoga Allah sembuhkan dan diberikan kesehatan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat